namanya laut tuh ada batasan ke laut muara itu ya. Berarti kalau udah masuk muara udah lepas dari tarakan ya. Nah, ini kalau seandainya nanti sholat di atas lautnya itu Jumat, dirikan sholat Jumat di atas laut, sah enggak? Sah atau tidak? Sebelum masuk ke muara tuh, itu masih dalam batasan, masuk dalam batasan daerah tarakan tuh ya. Sah enggak orang sholat di atas lautnya itu? Loh, kenapa kalian bengong nih? Tanya kok. Sah, karena masih di dalam batasannya. Pertanyaan apakah bisa? Ya, apakah bisa sholat tinggal diatur aja, mungkin dicor dulu lautnya, ya, atau dibikin mungkin ada apa namanya kapal apa yang mengangkut batu bara, tapi tidak ada batu baranya, kosong misalnya gitu kan. Selagi dia masih berada di dalam batasan daerah. Baik, kita lanjut yang ketiga, syarat sholli jama'atan. Hendaknya sholat Jumat itu dilakukan secara berjamaah, tidak boleh sendiri ya, harus berjamaah. Nanti berapa hitungan jamaah sini khilaf ulama, namun di dalam mazhab Syafi'i al-mu'tamad 40. Tamam ya. Syarat ketiga dari sahnya sholat Jum'ah adalah rakaat pertamanya dari sholat Jumat dikerjakan berjamaah. Jadi patokannya cuma rakaat pertama. Patokannya sholat Jumat itu di rakaat pertama. Falau shalla jama'atan fi raka'atil ula wa nawul mufaraga fi tsaniyah wa atamu munfaridin sihhatil jumu'ah. Jadi ada sholat Jumat yang didirikan berjamaah di rakaat pertama. Udah dapat rakaat pertama, lalu masing-masing niat mufarik. Nah, ya. Udah berdiri rakaat kedua nih, teman. Udah lihat, udah di rakaat kedua. Tapi ini kan nggak apa namanya, nggak pernah terjadi, ya. Seumpama. Masjid atau masjid yang mendirikan sholat Jumat, atau masjid Taqwa atau masjid Ar-Rahman yang ada di tarang masjid Al-Ma'arif, Baitul Izzah, udah berdiri rakaat kedua, udah masuk ke rakaat kedua, semuanya masing-masing yang ada itu niat mufarik, niat sholat sendiri-sendiri udah. Sah enggak Jumatnya? Sah enggak Jumatannya? Sah, itu jawabannya ada di kitab. Jumatannya kenapa? Karena udah dapat satu rakaat berjamaah, ya. Tapi terjadi tidak itu di sini? Tidak terjadi. Kalau dari sisi sahnya sah, ya. Walaupun dia sholatnya sendiri-sendiri, yang penting udah dapat rakaat pertama secara berjamaah, bukan dari awal takbir sendiri-sendiri. Nah itu tidak sah, karena syaratnya sahnya itu harus berjamaah. Dapat satu rakaat, yang penting berjamaah, walaupun di rakaat keduanya dia niat mufarik sendiri-sendiri. Dari sisi sah. Tapi kalau dari sisi jumlah, yang harus ada hingga selesai sholat Jumat, ya. Hitungan berapa yang hadir? Mazhab Syafi'i 40, berarti harus selesai itu rakaat kedua, harus hadir di situ. Satu masjid 40 orang, 50 orang, ya, penting yang dianggap 40. Rakaat pertama dia dapat Jumatnya karena berjamaah. Rakaat kedua 40-nya itu munfarid semua, tapi di dalam masjid masih, ya. Sampai selesai rakaat kedua, habis selesai sholat Jumat tadi 2 rakaat, yang penting di dalam masjid itu nominal 40. Nah ini nominalnya ini. Kalau kurang dari 40, masalah nanti, jadinya masalah dia. Yang dibilang di situ berjamaah hanya disyaratkan pada rakaat pertama, berbeda dengan jumlah yang harus ada hingga selesai sholat Jumat. Belum selesai sholat Jumat ada orang yang satu keluar, misalnya dalam satu masjid itu 40 orang,
belum selesai Jumatnya, belum selesai sholat Jumatnya. Dari 40 agak taunya satu keluar, yang mufarik selesai duluan dia. Nah, kacau ini Jumatnya, kacau. Bagaimana gambarannya? Di situ dikatakan, walau batalat salat wahid minhum ka'an ahdath qabla salam. Ada orang sholat Jumat 40 dari 40 tadi, salah satu hadas sebelum salam. Itu, maka bila batal satu orang di antara mereka seperti berhadas sebelum salam, maka batal semuanya. Ya, semuanya batal. Ya. Karena enggak sampai 40 sudah, jadi 39. Ya. Sebelum salam. Kalau udah salam aman, udah selesai Jumatnya. Ya. Atau enggak niat mufarik, di dalam masjid itu ada 40 orang, pas 40 boleh berdiri Jumat. Ya, berdiri Jumat dalam mazhab Syafi'i 40, syaratnya 40 orang. Belum salam ada salah satu hadas, mungkin buang angin, buang angin, atau dia teringat, wah anak tadi itu belum wudu. Nasib yang 39 gimana? Selesai, ulang lagi. Ya, ulangi lagi Jumatnya dia. Ya, ulangi lagi Jumatnya. Khutbahnya diulangin nggak? Nggak usah, sholatnya aja. Ya, nggak usah ngulangi khutbahnya, ngulangi Jumat. Tapi umumnya banyak, lebih dari 40 kalau di masjid ya. Kalau ketika dari Jumat itu ratusan ya, mungkin bisa 200-an sampai 300. Zainab gak boleh nangis, tolong diperhatikan itu. Sama yang megang HP matikan dulu ya. Yang ada megang HP di dalam tegur, jangan malu, jangan sampai mengganggu orang yang mau belajar ta'lim. Tamam. Maka batal sholat semua orang walaupun mereka telah salam dan pulang ke rumah. Hal ini bisa terjadi bila jumlah orang yang hadir sholat Jumatnya hanya 40 orang. Kalau lebih dari 40 nggak jadi masalah. Yang hadir 50, yang batal 5, masih 45. Enggak. Kalau yang jadi masalah itu kalau seandainya kurang dari 40. Atau yang hadir 100, yang batal 61. Berarti berapa sisa? SB. Saya ulang lagi Jumatnya. Hitungan 40 itu termasuk khatibnya. Sehingga terdapat ungkapan teka-teki, adalah ghos dalam bahasa, dalam apa namanya, teka-teki orang Arab ya. Lagos itu teka-teki tapi elim dan tidak bohong. Ya, candaan lah kalau kita bilang bercanda. Boleh canda tapi jangan bohong. Ya, dan itu yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu bercanda, bercanda Nabi. Ya, ada waktu-waktu Nabi bercanda, tapi Nabi candanya tidak bohong. Ya, Rasulullah ini masuk surga enggak? Enggak lah. Orang kayak ente nggak masuk surga, nangis lah ini perempuan tua, kasihan. Ya bilang Nabi ya, dia engkau masuk surga, tapi orang sepertimu maksudnya tua, nggak ada di surga. Penghuni surga itu semuanya muda-muda, walaupun di dunia meninggal keriput. Kalau laki-lakinya umuran 20 sampai 25 tahun, perempuannya umuran 15-an tahun. Masih balik seger lagi gitu. Balik muda lagi. Itu penghuni surga. Ya, mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga kalau masuk surga ya. Yang jadi masalah kalau tidak berada di dalam surga. Apa kuncinya masuk surga? Ada yang tahu kuncinya masuk surga?
Bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bi syahwat. Surga itu dilingkari, dilindungi, dipagari. Sama apa? Sesuatu yang dibenci sama Allah, yang nggak disukai sama Allah. Nah, itu surga. Makanya jangan lakuin. Wa huffatin nar bi syahwat. Tapi kalau neraka itu dipagarin sama syahwat. Kalau dalam hadis lain Nabi bilang, kullukum dakhalal jannah illa man aba. Semua masuk surga, kata Nabi. Itu dijamin sama Rasul. Kita semua nih orang yang beriman masuk dalam surga, kecuali yang kagak mau. Masya Allah, ajib kalimatnya ya. Masuk, silakan masuk surga, kata ini orang tadi. Nggak mau. Orang gila yang seperti itu ya. Orang gila yang seperti itu. Monggo masuk surga, kagak mau. Bilang Nabi, semua masuk surga kecuali yang nggak mau. Nanya sahabat bingung. Waman ya aba ya Rasulullah, siapa yang nggak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat sama aku, kata Nabi, masuk surga. Waman asani faqad aba. Tapi yang bermaksiat, yang membangkangku, yang nggak taat kepadaku, itulah yang nggak mau, kata Nabi. Jadi kuncinya gampang ya. Masuk surga, taat aja sama Nabi, udah. Repot banget. Yang kagak taat sama Nabi ya berarti nggak mau masuk surga. Jadi orang sepertimu nggak ada di surga, kata Rasul. Artinya yang tua jadi balik muda. Nabi bercanda, tapi nggak ada unsur kebohongan. Ya. Nah, di antara lagos, orang Arab mengatakan ini teka-teki. Apa? Lana syakhsun ahdath fil masjid fabatalat man fil bait. Ada satu orang yang hadas di masjid, namun yang batal sholatnya yang ada di rumah. Ayo. Orang sholatnya di masjid, ya. Dia sholat masjid. Satu orang sholat di masjid batal. Berhadas, batal dia sholat di masjid satu orang, tapi sholatnya ini yang di masjid ini sholat dalam keadaan hadas. Sah nggak sholatnya? Kagak. Yang batal yang di rumah. Ada yang bisa jabarkan nggak ini? Ada? Baik, Anda kasih gambaran. 40 kan? 40 Jumat ya? 40 orang enggak? 40, oke. Udah selesai sholat Jumat ini 40 di masjid. Pas 40 orang. Pas 40. Enggak tahu kemana sisa warga tarakannya. Ya. Udah selesai sholat, udah pada balik semua. Kecuali satu orang masih di masjid. Termasuk 40 ini tadi. Mungkin imamnya tadi sekaligus khotib. Atau yang jaga masjid, ya, yang ditugas untuk bersih masjid, urus masjid. Orang udah balik semua. Teringat ya anak tadi itu batal, nggak lupa wudhu, aneh sholatnya. Tadi batal nggak sholat dia tadi? Batal, karena dia hadas. Maka sisa yang tadi sholat Jumat udah balik. Nah, itu maksudnya. Satu orang hadas sholat di masjid, maka yang batal di rumah. Yang udah balik semua tuh dari Jumat tadi, batal. Ya. Kalau dia tahu orang yang sholat di sekitarnya, ya kasih tahu kalau ini terjadi. Ya. Kalau dia tahu misalnya, siapa yang dia tahu aja kasih tahu di sebelahnya. Oh, anak tahu tadi yang sebelah. Oh, anak tadi kenal sama fulan. Nanti sholat Jumatnya nggak sah. Kenapa? Karena kita pas-pas 40, ternyata anak yang batal, minta maaf ya. Ulangi zuhur dia. Anak batal, maka kalian yang udah balik batal. Maka dibilang ada satu orang berhadas di masjid, namun batal pula sholat orang yang ada di rumah. Artinya udah nyampe rumah, tapi tadinya hadir di masjid Jumatan. Ya.
Paham sampai situ? Baik. Dem. 4. Wa an yakunu arba'ina ahraran syukuran baligina mustautinin. Mustautin adalah orang yang tidak bepergian dari tempat mukimnya, baik di musim panas atau dingin, kecuali untuk suatu keperluan seperti dagang atau ziarah. Jadi beda mustautin sama mukim ya. Kalau mukim itu orang yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat, atau dari satu daerah ke satu daerah di atas 4 hari atau 3 hari ya, itu namanya mukim dia. Tapi kalau mustautin dia enggak keluar kecuali ya itu tadi, seperti ada keperluan dagang, mau belanja, beli barang di mana, Tanah Abang, balik lagi, atau ziarah sesekali, tapi dia lebih banyak menetap di tempat tuh, di daerahnya, itu mustautin. Kalau mukim enggak, dia datang ke Tarakan 3 hari, berangkat lagi dia ke mana, Nunukan, 3 hari berangkat lagi dia ke Sungai Nyamuk, berangkat lagi dia ke Bulungan. Nah, tak bisa dinamakan mustautin ya. Kalau di atas 3 atau 4 hari, maka dia katakan seminggu deh, ya udah mukim dia. Mukim. Apa dinamakan mustautin? Nah, kenapa? Dia bakal pindah lagi ke satu daerah setelah ini ya. Aslinya mana? Misalnya aslinya Tarakan, terus berangkat ke Jakarta seminggu, mukim atau musafir dia? Hebat betul seminggu musafir. Siapa yang bisa mau seminggu musafir? Kalian ini belajar sudah bab musafir. Seminggu di Jakarta, mukim atau musafir? Mukim. Kenapa yang dikatakan mukim? Karena lebih udah dari 3 atau 4 hari, maka dia udah dinamakan mukim ya. Apa dinamakan mustautin dia? Mukim di sana tadi itu, karena dia statusnya mukim bukan musafir. Apa dibilang mustautin? Nah. Ya, kenapa? Dia bakal balik lagi ke sini. Bakal balik lagi dia ke Tarakan. Allahumma mungkin dari Jakarta kagak langsung ke Tarakan, mungkin ke Surabaya dulu, mungkin ke Palembang dulu, mungkin dia ke Medan dulu ya. Nanti dari Jakarta dia ke Surabaya ya. Di Surabaya 10 hari, mukim apa musafir tuh? Mukim apa musafir? Mukim. Karena udah lebih dari 3 atau 4 hari ya. Tapi dinamakan mustautin enggak dia? Dikatakan mustautin? Enggak ya. Maka dia balik ke Tarakan. Sedangkan yang namakan mustautin orang yang tidak bepergian. Tidak bepergian dari tempat mukimnya, dari tempat dia memang menetap. Ente punya KTP Tarakan, ya udah di sini tempat ente mustautin namanya. Tidak pergi kemana-mana kecuali ente mau ziarah kah, atau ente mau berdagang, ada urusan yang ente bakal balik lagi ke sini. Nah, itu namanya mustautin. Tamam. Paham tidak di situ bedanya mustautin sama mukim tadi? Paham gak? Geleng-geleng kepala, apa artinya ndak tahu kita Pak Maman ya. Paham ndak mukim sama mustautin? Kalau ibu-ibu saya yakin paham, kan ndak perlu ditanya. Ini loh, paham ndak kalian? Woi, tidur kan? Woi, aduh ya hanu tawadu ngeliat karpet semua nih. Paham ndak? Insya Allah, bilang insya Allah, dan bilang paham. Kutanya paham tidak tahu, sentil hidungmu ya. Syarat keempat dari syarat sah sholat Jumat adalah orang yang hadir sholat Jumat berjumlah 40 orang dari kelompok orang-orang yang wajib sholat Jumat. 40 orang yang wajib ya, yang wajib untuk sholat Jumat. Nanti ada kriteria orang yang tidak wajib Jumat, maka dia tidak masuk hitungan 40. 40 orang, ini semua 40 harus dikatakan dalam hukum wajib Jumat. Kalau dia tidak termasuk kriteria wajib Jumat, maka tidak masuk hitungan.
Nanti kita bahas. Baik. Intinya ketahuin dulu, pahami dulu untuk sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i al-mu'tamad al-ashah arba'ina 40 orang. Baik. Tidak berpengaruh terlambatnya makmum melakukan takbiratul ihram setelah ihramnya imam, dengan syarat mereka memungkinkan membaca Al-Fatihah dan ruku. Intinya dapat bacaan Fatihah sama ruku imam dia udah dapat dia. Ya, mau terlambat gak apa-apa, makmum masbuk ini namanya. Ya, terlambat ini makmum dari takbiratul ihram gak apa-apa. Ya. Imam sudah baca Fatihah baru datang. Ada yang makmum masbuk datang, imam sudah baca Fatihah, selagi dia bisa kedapatan baca Fatihah pada dirinya sendiri, ya, dan mendapati rukunya imam. Masbuk kan seperti itu hukumnya masbuk, minimal dia dapat ruku imam maka dia dapat jamaah. Ya, dia dapat Fatihah, ada waktu celah untuk baca, waktu untuk membaca Fatihah dan dapat rukunya imam, udah aman dia, walaupun dia terlambat takbiratul ihram dengan imam. Itu bukan tolak ukur, tapi menjaga takbiratul ihram imam itu masya Allah. Ya, takbiratul ihram imam, nasul hadis, man shalla bil jamaah arba'ina yawman wa lam yafutu takbiratul ulam al imam. Man shalla jamaah arba'ina yauman, barang siapa yang sholat berjamaah, mau di rumah mau di masjid, pokoknya berjamaah, dan tidak terlambat ketinggalan takbiratul ihram yang pertama dari imam selama 40 hari, ya, katabalahu bara'atan, Allah catat bagi dia, Allah kasih bagi dia 2 kebebasan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Allahumma ja'alna minhum. Yang pertama dibebaskan Allah dari nifaq, dari penyakit munafik, sifat munafik di dalam dirinya. Kita ini mampu banyak munafiknya, banyak sifat munafiknya kita ini. Kalau dikasih amanat khianat, ya itu sifat-sifat munafik yang banyak tidak kita sadari. Kalau berjanji mendustai, ya, ingkar. Kalau diajak kebaikan males, itu wasful munafik. Ayo hadir majelis yuk, nyusul nanti ada nyusul, tidak datang. Berat di hati dia, berat untuk kebaikan. Kalau dengar panggilan sholat berat dia, idza qama ila sholati qama kusala. Kalau diri sholat berat, malas-malas, itu wasful munafik. Ya. Obatnya bagaimana? Jaga takbiratul ihram pertama sama iman 40 hari aja. Maka udah dijanjikan sama Allah melalui lisan Nabi Muhammad, dibebaskan, dihilang, dihapus sifat munafik. Nggak ada munafik pada dirinya, mukmin dia jadi. Ya. Tapi kalau gagal sekali ulang lagi 40. Jaganya itu yang repot. Ya. Pokoknya intinya jaga aja. Kita ditarik itu kadang-kadang kalau ada yang terlambat takbiratul ihram dengan imam, minta teman satu temenin satu lagi sholat, ngulangin. Yang satu jadi mu'adah, mengulangi sholat yang ada, kita dapetin takbiratul ihram dia. Padahal kita sudah sholat nih sama Habib Umar misalnya. Habib Umar sudah masuk ke rakaat, itu baru datang nih. Terlambat kan? Bukan terlambat rakaat, tapi terlambat takbir. Habis salam nanti minta tolong, senggol aja temannya tadi terlambat takbiratul ihram sama imam. Tamam. Salat tidak ada berat mereka. Minta tolong tuh tidak ada berat. Kenapa? Karena kagak ada sifat munafik. Ya. Kalau berat, udah sholat, minta teman yang lain aja. Kayak berat, malas, tanpa ada uzur, tanpa ada halangan. Seperti wudunya udah batal atau apa gitu. Atau dia ada uzur dan yang lain sebagainya. Nah, itu diantara sifat munafik. Jaga itu takbir 40 hari 5 waktu tuh sholat 5 waktu, asal maghrib bisa subuh. Ya, kalau bisa jangan sendiri-sendiri. Ya, bagus berjamaah di masjid kalau ente bisa. Kalau tidak bisa, ya sholat di rumah, jangan sendirian. Ajak istrimu, ajak anak-anak.
Tamam. Yang kedua dibebaskan dari neraka, bara'atu minan nar. Mau masuk surga gampang, mau terbebas dari neraka gampang. Masya Allah, umat Nabi Muhammad SAW nih. Yang sulit kita aja kadang-kadang malas. Kitanya yang mempersulit. Kullu muyassar lima khuliqalah. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu untuk kita itu dimudahkan. Gak ada yang sulit, tapi kita yang menyulit-nyulitkan sendiri. Ya. Allah itu tidak pernah mendolimi, tapi kebanyakan dari diri manusia sendiri yang berbuat dan mendolimi di dirinya sendiri. Ya, nah, seperti itu. Ini untuk Jumat 40 arba'in, yang penting dapat ruku, walaupun tidak dapat takbiratul ihram dengan imam tidak apa-apa, yang penting dia dapat waktu untuk baca Fatihah dan kedapatan rukuknya imam. Baik. Sebelum imam mengangkat dari minimal gerakan ruku, namun bila tidak terpenuhi syarat tersebut, maka tidak sah sholat Jumatnya. Atau ini juga berlaku bila yang hadir cuma 40 orang termasuk khatib. Berarti kurang satu. Ya. Masbuk baru datang nggak kedapatan jamaah, hati rakaat pertama dia nggak dapat, maka nggak dapat Jumat. Ya nggak? Khatib itu termasuk hitungan. Khatib termasuk hitungan. Jadi tidak sah sholat Jumatnya. Kenapa? Kurang dari 40. Sama halnya dengan 40 belum selesai Jumat, ada yang buang angin tadi batal, hadas. Dari 40 jadi 39, batal lah semuanya. Hah? Batal semuanya. Ulang lagi maksudnya. Ulang lagi. Makanya didirikan sholat Jumat itu bukan di setiap masjid afdolnya. Fi wasatil balad, di tengah-tengah tempat keramaian yang tidak susah untuk dijangkau. Kecuali kalau tempat itu sudah nggak muat, buka masjid yang lain. Ya, kita ini kadang-kadang jarak antara masjid satu ke dua terlalu dekat. Belum full masjid yang satu. Kalau mau bicara masjid, Tarim itu namanya negeri masjid, itu kota masjid. Dulu aja masjid itu di kota kecil Tarim itu cuma 300-an lebih, 360 masjid lebih ada. Kota Tarim itu kecil aja, kecil. Tarim itu kagak besar. Mungkin dari sini ke Guser tuh nah, kelilingan Guser, Bengkok, Selumit sampai ke Guser tuh nah. Kecil ini Tarim itu kira gede apa? 360 masjid. Kalau hitungan sama Tarakan, gede Tarakan jauh sama kota Tarim. Ya. Bagi 3 Tarakan lah itulah kota Tarim. Atau bagi 4/4-nya kota Tarakan lah kota Tarim. Tapi masjidnya banyak. Untuk mendirikan sholat Jumat, nah dulu cuma di Masjid Jami'. Ketika membludak manusia, baru dibuka lagi di Aidit, baru lagi dibuka di dekat Darul Mustafa. Nah, ada yang banyak. Masjid banyak di sana. 20 meter masjid, 100 meter masjid. Tapi kalau untuk masalah Jumat di satu tempat, enggak di semua masjid. Nanti ada di situ syarat-syarat kita ini mendirikan sholat Jumat itu kalau seandainya memang susah untuk dijangkau, ya tidak memungkinkan, kemudian memang tempatnya tidak memadai, tak apa-apa bikin Jumat yang baru. Arti bukan bikin Jumat yang baru, buka masjid satu lagi untuk didirikan di situ Jumat, karena memang sudah tempatnya tidak memungkinkan. Baik. Jadi satu batal, ya udah semuanya batal udah. Karena dia tidak memenuhi syarat sahnya Jumat, yaitu 40 orang. Wa ayyakunu arba'in. Itu tidak ada artinya ya, langsung mustautin di situ ya. Baik, saya terjemahkan, kalian tulis aja di bawahnya itu maksudnya apa. Wa ayyakunu, dan hendaknya ada apa yang hadir Jumat, orang yang hadir
arba'ina 40 orang. Orangnya nggak disebutin tuh majhul ya, tapi yang dimaksud adalah orang. Nggak mungkin 40 ekor kambing, onta, jin. Nah, orang, karena yang hadir sholat Jumat ahraran, merdeka. Ini orang harus merdeka. Artinya bukan budak. Zaman kita kagak ada budak. Ya, merdeka semuanya. Merdeka. Zukuron, laki-laki. Kebalikannya lawan katanya perempuan. Balighin, sudah balik. Mustautinin. Nah, baru dijelaskan arti mustautin tadi itu menetap tuh ya, orang yang tidak bepergian dari tempat mugimnya. Paham sampai situ? Ya. Dia harus 40 orang, balik, berakal, balik, bukan budak, merdeka, laki-laki, bukan perempuan, sudah balik, bukannya belum balik, ya, dan mustautin. Kalau nggak salah ada di syarat yang pertama, syarat wajib. Tuh, coba buka halaman 177. Tidak berbicara tentang syarat wajib Jumat, dan itu ada 7: Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan mugim. Itu ada tuh di halaman 177. Ayo Tim. Tidak diwajibkan untuk mengakhirkan sholat zuhur dari orang-orang yang tidak terhitung dalam sholat Jumat dengan orang-orang yang terhitung dalam sholat Jumat, seperti yang terdapat dalam kitab Tuhfah dan Nihayah dan Mughni. Namun berbeda dengan terdapat dalam kitab Li'ab dan Syarminhad. Tidak diwajibkan mengakhirkan sholat zuhur dari orang-orang yang tidak terhitung bagi yang hadir sholat Jumat dengan orang-orang yang terhitung yang hadir untuk sholat Jumat, seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang ada tertulis Tuhfah, Nihayah, Mughni, ya. Namun berbeda dengan yang ada di dalam kitab Al-I'ab dan Syarah Minhaj. Itu tidak diwajibkan untuk mengakhirkan sholat zuhur, ya, artinya mengakhirkan daripada pelaksanaan sholat zuhur dari orang yang tidak terhitung. Ini orang nggak masuk hitungan ketika hadir di dalam sholat Jumat, dia tidak masuk hitungan. Apakah diakhirkan sampai waktu zuhur selesai menunggu orang yang dihitung? Tidak. Ya, tidak harus mengakhirkan daripada waktu sholat zuhur, walaupun dia orang tidak terhitung. Siapa yang dimaksud diwajibkan dan dikatakan terhitung atau tidak terhitung? Asy-Syaikh Ba'asyan di dalam kitab Busyrul Karim dan kitab-kitab yang lainnya mengatakan manusia yang ada di hari Jumat terbagi menjadi 6 bagian. Ya, nah, ini penting ini ya, untuk kita pahami dan kita ketahui. Pertama, orang yang wajib. Nah, ini bagian manusia dalam ibadah sholat Jumat. Pertama, wajib. Wajib apa? Wajib hadir Jumat. Terhitung, dia dianggap hadirnya, dia dihitung. Kan 40 ya, wajib, kemudian dihitung, hadirannya itu dihitung dan sah. Jadi wajib hadir, kehadirannya itu masuk ke hitungan dan dihukumi dia sah. Siapa? Orang yang terpenuhi syarat wajib sholat Jumat dan tidak ada udzur. Pertanyaannya, siapa yang memenuhi syarat wajib? Nah, itu tadi ya, halaman 177 tadi ya. Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan mustautin. Tamam. Ini orang yang punya syarat ini wajib dia hadir Jumat.
dihitung dia masuk dalam hitungan 40 dan kehadirannya dihukumi sah ya, karena dia memenuhi syarat wajib. Tidak ada uzur, beda kalau ada uzur seperti sakit ya, pokoknya ada uzur-uzur yang memperbolehkan dia untuk tidak hadir Jumat. Yang kedua, kalau yang pertama tadi yang wajib, yang kedua ini tidak wajib dia, orang yang tidak wajib, udah kagak wajib, nggak dihitung. Dia datang, boleh enggak? Ya monggo, tapi wajib? Enggak wajib kamu nggak wajib dan kamu tidak dihitung. Tapi sah enggak aneh sholat? Sah-sah aja. Yang pertama tadi wajib hadir, dia dihitung dan dihukumi sah. Ini yang kedua nggak wajib dia hadir. Kalau hadir kagak dihitung. Tapi sholatnya bagaimana, sah atau tidak? Sah saja. Siapa? Budak. Musafir. Nah, musafir itu dia tidak wajib, dia tidak masuk hitungan. Ini ada musafir nih atau budak ya, dia ke Jakarta ya, Ahmad ke Jakarta, musafir statusnya, berangkat hari Kamis ya, besoknya Jumat, kebetulan tempat menginapnya sampingnya masjid ya. Ana mau hadir Jumat aja dah, kata Ahmad. Wajib enggak ente hadir? Tidak wajib karena ente musafir. Tiba-tiba ente datang, tetap ana pengen Jumatan aja. Boleh ana zuhur ana boleh dikosor malah, tapi ana mau Jumatan aja deh. Dari sisi hukum apakah wajib? Ente tidak wajib hadir. Ahmad ini enggak wajib. Kehadirannya apakah dihitung? Enggak dihitung. Ya. Oh ternyata di masjid itu ada 40 orang dengan Ahmad ini tadi. Jadi berapa nominalnya? 30, karena dia enggak dihitung, musafir. Nah, udah kagak wajib, enggak dihitung, tapi ketika dia hadir hukumnya sah, ya, karena dia musafir. Atau anak kecil yang belum balik, dan udah berakal, diajak sama abahnya misalnya tadi. Ya. 40 hitungan di masjid itu ada 40 orang, sama si anak kecil ini tadi. Yang memenuhi syarat wajib tadi ya, 40 itu dengan anaknya yang kecil belum balik tadi. Berarti berapa yang hadir di masjid itu? Tetap 39 karena anak kecil tidak dihitung. Tamam, Muhammad ente geser sana, lagi geser dekat Ahmad sana, pinggir kertas, terus langsung berdiri aja, itu kayak bekecot jalannya ya. Tamam. Yang ketiga, orang yang nggak wajib hadir Jumat, tapi dihitung dan sah. Ya. Dia hadir nggak wajib. Kalau dia hadir terhitung dia dan sah Jumatnya. Siapa? Yang tidak ada uzur. Ya, orang yang ada uzurnya seperti orang sakit. Namun inti semua ini mereka memenuhi syarat yang halaman 177 tadi ya. Islam, balai, merdeka, apalagi mugim, stautin ya. Bukan budak, laki-laki, balai, itu semua harus, itu dulu kuncinya di situ. Nah, kuncinya di syarat wajib tadi. Sakit dia boleh, kalau tidak hadir tidak wajib dia untuk hadir, tapi dia maksakan diri untuk hadir, sah dan dihitung ya. 40 masjid sama kehadirannya, kehadirannya pakai dorong kursi roda lagi misalnya tadi, pas sampai di masjid dihitung 40 sama dia yang uzur sakit ini tadi. Kebetulan imamnya ngerti, bilang imam makasih banyak, kalau ente tidak hadir tidak ada Jumat ini. Pas kami 39, ente didorong ke sini pakai kursi roda, padahal ente kagak wajib, ente nyempurna ke 40. Paham kira-kira? Ya. Dia kagak wajib karena dia uzur sakit, tapi dipaksakan dia mau hadir. Yo monggo silakan. Nah, ketika dia hadir dihitung dan dianggap sah. Paham sini ya?
Yang keempat, orangnya wajib dia hadir. Ketika dia hadir kagak dihitung dan kehadirannya nggak sah lagi. Wajib hadir, udah hadir gak dihitung, kehadirannya nggak dihukumi sah. Siapa? Murtad, orang yang keluar dari Islam, dia tetap diwajibkan untuk sholat. Makanya orang murtad itu ya ditekankan, dikerasi oleh hukum Islam ya. Beda dengan orang kafir yang memang bukan dia Islam kemudian keluar, memang belum mu'allaf, belum masuk Islam sama sekali, dari lahir memang dia bukan muslim, tiba-tiba masuk Islam. Sama orang yang lahirnya muslim, udah dia naudzubillah, Allah jauhkan, Allah jaga, murtad dia dari Islam ya. Kemudian dia balik lagi ke Islam, murtadnya 10 tahun misalnya, dapat hidayah lagi setelah itu, maka 10 tahun puasanya wajib diqadha, 10 tahun sholat yang ditinggalnya wajib diqadha. Nah itu dikeraskan itu loh. Kenapa yang mau main-main sama Islam? Nggak bisa. Beda sama kafir yang sama sekali non muslim tiba-tiba masuk Islam ya. Setelah balik misalnya umur 15 balik masuk Islam, dapat hidayah umur 40 tahun, kira-kira berapa tahun tuh dia enggak? Nah, berapa ya? 25 tahun ya. Apa ke 25 tahun itu wajib puasa Ramadannya, kemudian wajib qadha sholat? Enggak, dia bukan murtad, dia memang non muslim kemudian dapat hidayah masuk Islam. Kalau yang ini ya, dia dihukumi tetap wajib Jumat, berarti dia nanti qadha zuhur 10 tahun itu misalnya murtad, 10 tahun Ramadan wajib diqadha dia. Kan beda orang-orang murtad. Dan orang kalau sudah murtad, harta dia dapatkan waktu dia masih Islam itu baliknya ke Baitul Mal, nggak ada hak lagi dia, bukan milik dia tapi milik muslimin, orang-orang muslim yang berhak untuk disantuni min asnafi thamaniyah dalam Al-Quran itu, seperti yang boleh menerima zakat ya, bukan milik dia lagi. Kalau dimakan duitnya setelah dia murtad haram, makan haram dia. Oh ini kan hasil kerja, terserah ente, memang kau punya hasil kerja waktu kau masih Islam, tapi sekarang kau sudah murtad, itu bukan punya hartamu lagi tapi punya orang muslimin, Baitul Mal dikasih. Makanya kalau kau pengen makan duitmu walaupun dengan usahamu, tapi itu kau dapatkan waktu Islam, kau harus izin sama orang muslim semuanya dulu. Kau diizinkan baru ente halal. Masya Allah, orang murtad ini berat ya. Berat. Dia tetap dihukumi wajib hadir. Ketika dia hadir ya nggak dihitung namanya murtad. Sah enggak? Ya kagak sah namanya murtad. Ya nggak dihitung dan tidak sah. Tapi hukum untuk dia hadir tuh wajib. Nggak mungkin dia hadir. Artinya kalau nanti dia masuk Islam lagi dapat hidayah, wajib diqadha ya dengan sholat duhur. Paham sampai situ? Yang kelima, orang yang wajib tidak dihitung tapi sah ya. Kehadiran dia di sholat Jumat wajib, tapi saat dia hadir gak dihitung ya kehadirannya, dan sholat yang dikerjakan Jumatnya dihukumi sah. Siapa? Yaitu orang yang mugim ya. Mugim. Yang wajib itu mustautin, bukan mugim ya. Kenapa? Karena mugim itu tidak menetap di satu tempat, dia sudah lebih dari 3 hari di satu daerah, di satu tempat, sudah dihukumi dia mugim ya. Dia sudah dihukumi dia mugim. Ente ada urusan di luar daerah misalnya, di mana? Oh di Berau masuk Tarakan? Enggak, ya enggak. Ternyata urusan ente 1 minggu di sana. Ente sekarang mukim atau musafir? Mukim 10 hari, ya enggak? Bakal balik lagi kan ke Tarakan. Kalau beda kalau ente ambil semua isi rumah ente pindahkan ke sana, terus ente datang ke Capil ngurus KK dan alamat KTP, ente sekarang bakal jadi mustautin ya. Tapi ente tetap berdomisili di Tarakan, Allahumma kerja ada urusan dinas ke luar daerah 10 hari, kan lebih udah dari 3 hari, maka status musafirmu terhapus, jadi berubah menjadi mugim. Nah hukum mugim ini bagaimana? Nah ini ya,
wajib dia tetap hadir Jumat, tapi tidak dihitung. Walaupun dia mukim, yang dihitung itu mustautin, bukan mukim. Loh, kenapa mukim nggak dihitung? Karena dia bukan mustautin. Bedanya apa? Kalau mustautin dia tidak pernah keluar dari tempat dia tinggal. Kalau mukim, bentar lagi dia balik ke Tarakan. Karena dia lebih daripada hari musafir, maka dinamakan mukim. Ya, makanya dia tidak dihitung. Dan kehadirannya sah? Sah. Wajib nggak? Wajib. Kalau tidak wajib kapan? Sebelum status dia mukim. Nah, balik nomor yang sebelumnya tadi, musafir tadi, nomor 2 kah atau nomor 3 kah? Nomor 2 tadi. Nah, itu musafir, dia masih statusnya musafir. Baru hari tadi saya contohkan berangkat hari Kamis, baru sehari ya, besok ketemu Jumat, dia kan status masih musafir, ya kagak wajib hadir Jumat. Kalau hadir sah, ya sah, nggak apa-apa. Nah, kalau yang ini dia udah mukim, berarti udah 5 hari, udah 6 hari, udah 7 hari di daerah tersebut, wajib dia Jumat. Dihitung? Kagak. Sah? Oh iya sah. Paham sampai situ? Kalau nggak paham bilang ya, saya ulangi lagi, nggak apa-apa. Jangan ente balik dalam keadaan ente bawa tanda tanya. Jangan, belajar itu harus paham. Nggak paham, tanya. Jangan malu bertanya. Bahasa bilang apa? Malu bertanya. Malu bertanya? Nggak paham. Itu peribahasa, nggak ngerti siapa yang ngarang itu. Malu bertanya sesat di jalan. Ya, malu bertanya nggak paham ente. Bukan sesat di jalan. Nggak mungkin ente sesat. Ente tinggal di sini, tahu ente jalanan di sini. Nggak bakal tersesat ente, tapi nggak bakal paham pasti kalau ente malu bertanya. Ya. Yang terakhir, orang yang kagak wajib, nggak dihitung dan kagak sah. Siapa? Orang gila dan semacamnya. Semacam gila seperti siapa? Ya, ayan atau akalnya hilang dan semisalnya. Nanti apalagi semisal gila, ayan, apalagi yang terangkat akal sehatnya, mabok yang hilang akalnya gitu ya. Nah, itu tidak wajib, tidak terhitung dan kagak sah ya, orang gila dan semacamnya. Nah, jadi ini syarat yang keempat daripada syaratnya Jumat 40. Nah, di sini disebutkan ikhtilaf ulama masalah hitungan 40 yang dianggap di dalam mendirikan sholat Jumat. Ada 14 aqwal ya, ada 14 ulama yang mengatakan hitungan adat. Tapi yang perlu kita garis bawahi, kita adalah bermadhab Syafi'i ya. Dalam madhab Syafi'i mu'tamad 40 orang termasuk khatib ya. Imam dan makmum ya, imam dan makmum. Kalau memang seperangkat khatibnya dan imam, ya udah masuk dalam satu hitungan. Kadang-kadang khatib beda, imam juga tidak sama. Kan ada yang seperti itu, punya manajemen di dalam masjid gitu ya. Kalau di Masjid Ar-Rahman bagaimana, Bib? Khatib sama imamnya satu perangkat kah? Ada yang satu, ada yang kagak gitu kan? Nah, gitu. Sunnahnya itu siapa yang khatib, dia yang imam. Itu sunnahnya, kecuali kalau dia khatib di hadapannya ada gurunya ya, ada ulama besar, orang alim, maka dianjurkan dia untuk maju menjadi imam ya. Tapi kalau tidak ada itu, garis bawah itu tetap yang khatib sunnah jadi imam ya. Ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang imam itu ya, lebih afdal bagi dia mundur jadi makmum ketimbang melanjutkan imam ya. Dia tidak jadi imam itu menjadi makmum lebih afdal daripada dia jadi imam. Apa salah satu contohnya? Dia imam rawatib, ternyata hadir bersama dia gurunya, orang alim misalnya, atau bukan, tapi dia kenal ini orang alim, ulama besar, atau gurunya. Dia imam rawatib, selalu jadi imam. Maka ketika kehadiran gurunya ada di depan matanya, afdol untuk dia tetap jadi imam? Enggak, afdol untuk dia mundur. Gurunya yang jadi imam, dia afdolnya jadi makmum ya. Sama seperti halnya juga berada di shaf yang pertama. Paling afdol shaf di dalam sholat
Untuk laki-laki soft pertama. Paling buruknya soft untuk laki-laki soft terakhir. Ya, bilang Nabi. Ya. Paling baiknya soft, bagusnya soft untuk perempuan paling akhir. Paling buruknya soft untuk perempuan yang soft pertama. Nah, kebalik. Kebalik. Laki dan perempuan. Kalau laki-laki soft pertama paling afdol. Paling jeleknya soft yang belakang, paling akhir. Untuk perempuan balik. Paling afdolnya soft perempuan yang paling belakang. Paling buruknya soft perempuan yang paling depan. Itu kalau kagak ada sekat. Nah, ini perlu digaris bawahin juga. Seperti sholat di mana? Di Sahara, di padang terbuka gitu lah. Ya, sholat istisqa misalnya minta hujan. Ya, disunahkan tempat yang terbuka di padang pasir misalnya, di lapangan bola. Masa lapangan bola mau disekat? Bagaimana caranya? Sebesar alaihim itu lapangan bola disekat. Ya kalau memang bisa sekat sudah. Maka paling afdal untuk perempuan di sop pertama. Tapi kalau terbuka nggak ada sak, nggak ada sitar, dikasih jarak aja gitu jauh. Tapi tetap aja namanya jarak untuk laki-laki bisa melihat di belakangnya ini perempuan. Ya, sop pertama itu paling buruk bagi perempuan kalau tidak ada pembatas. Tapi kalau seandainya ada pembatas, bagus dia untuk sop pertama. Yang penting dia tidak terlihat oleh laki-laki ajnabi. Tamam. Begitu juga masalah sop ini. Ente di sop pertama, ente udah jaga sop pertama. Bahkan sebelum masjid dibuka itu sudah standby di depan pintu masjid. Cuma untuk jaga sop pertama nih. Buka pintu masjid, langsung ente duduk. Kasih syal lagi, tandain ini tempat aneh. Duduk situ. Udah penuh sop pertama. Nggak tahu di belakang ente ada guru ente. Sekarang afdolnya ente mundur ke belakang. Ya, gurumu yang ente majukan ke sop di depan, ente di belakang gurumu. Itu paling afdol daripada kau pertahankan sop pertama. Si murid ini tadi. Sampai ya. Afdolnya dia yang mundur, gurunya yang maju. Oh, ana udah jaga sop pertama. Bin Nasul hadis Nabi bilang paling afdol sop pertama. Iya betul. Nggak ragu gitu ya. Tapi kalau seandainya di belakang gurumu maju ke dia, di ente yang mundur. Lah sekarang kan kebalik. Ya. Kita bukan buru-buru cepet-cepet dapetin sop pertama, malah kita dorong-dorong orang ke sop pertama. Putar. Nah, kan gitu kan? Kita dapat di sop tengah-tengah misalnya, ada sopnya di depan tuh kosong. Maju. Atau yang belah kiri, belah kanan, maju sini. Ente melangkah mestinya yang ke depan, jangan ente majukan orang lain. Semakin ke depan semakin bagus, karena kalau ente pertahankan ente di sop terakhir, ente paling buruknya sop yang ente dapatkan. Paling gak bagusnya sop di belakang. Apa hikmah daripada 40 ini? Banyak sekali para ulama mengatakannya. Yang pertama kita lihat dulu hikmahnya 40 ini sebelum kita mengetahui dan memahami 14 aqwal ulama tentang hitungan Jumat, yang hadir Jumat. Yang pertama diantara hikmahnya itu, bahkan kalimat arba'in itu 40 itu ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, di dalam Al-Quran ada kalimat arba'in. Seperti apa firman Allah? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu amain, ya, anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Kemudian apa ayat setelahnya tuh? Surat coba buka surat. Coba punya aplikasi ya ini. Coba buka surat Al-Ahqaf Al-Ahqaf ayat 15. Wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an yashkur li walidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa bihi wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa
kabih ilmin fala tutima wa sahibuma fid dunya ma'rufa. Apa isinya? Hah? 15 coba 15 enggak salah. Al-Ahqaf, ya, surat Al-Ahqaf. Dapat? Coba baca. Ada ayatnya kah di situ? Apa? Wasainal insana itu nah awalnya. Kasih mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashaddahu wa balagha arba'in hatta idza ashaddahu wa balagha arba'in. Itu kalimat arba'in minasul Quran. Imam Syafi'i mengatakan arba'in untuk Jumat. Jangan jadikan hoki loh ya. Ini ada yang hobi judi ini nanti masang nomor 40 ya. Hati kalian, jangan sampai ada yang hadir majelisnya Al-Fagir di antara kalian ada yang pernah berjudi ya. Sumpai 3 turunan kalian tidak berkah. Jangan kira tidak tahu ya, ada berjudi, judi bukan seharus ke satu kandang, enggak. Sekarang pakai HP bisa judi online. Ya, hati-hati, 3 turunan sumpahi kalian tidak bakal berkah itu kalau sampai tersentuh judi online. Walaupun apalah judi namanya, mau di online mau hadir langsung, akan sumpahku 3 turunan kalian tidak bakal diberkahi sama Allah. Ingat ya, ingat itu. Jadi arba'in fil Quran ya. Kemudian contoh lagi di dalam Al-Qur'an surat kisah Nabi Musa ketika mendapatkan wahyu dipanggil sama Allah. Coba dibuka itu awal-awal surat Al-Baqarah. Coba buka surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat ke-50-an atau 40-an. 40-an. Coba buka ayat surat Al-Baqarah. Ada itu ayatnya, apa lupa saya awalnya. Ada yang ingat kah? Di surat Al-Baqarah ayat Naufal ada yang ingat kah? Apa? Akhir surat Al-Baqarah ayat 49, coba mulai 48 49. Coba dibaca. Wa idh wa'adna Musa arba'ina itu anna Musa arba'ina lailatan thumma akhadtumul ijla. Ketika Allah kasih diambil perjanjian sama Nabi Musa, berapa lama untuk mendapatkan wahyu di atas Tur Sina itu di atas gunung tuh dalam gua 40 malam. Arba'ina lailatan. Itu bil Quran. Bil hadis apa sabda Nabi untuk ketemunya sperma sama opung berapa hari? Ayo, ada yang ingat gak hadisnya? Apa boleh? Lama yujma'u khalqu arba'ina yauman nutfah. Ketemu sperma itu kalau masuk nggak langsung ketemu gitu nih. Di rahim seorang perempuan tadi itu istri ya 40 hari dulu berlalu baru ketemu itu sperma sama ovumnya itu di dalam di dinding rahim tadi 40 arba'ina yauman nutfah thumma yakunu 'alaqah 40 hari lagi 40 hari kedua jadi gumpalan daging. Tsumma yakunu mudghah. Berapa hari? 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan tsumma tsumma yunfakhu fihi ruh. Tsumma yunfakhu fihi ruh. Kemudian 40 hari yang keempat baru ditiupin ruh.
janin tadi, baru dia bergerak di perut di rahim si ibu tadi. Itu 40 ya, 40 kalimat 40. Seperti hadis Nabi yang lain apa? Tidak berkumpul 40 orang dalam kebaikan kecuali salah satu di antara mereka waliyun min auliyaillah. Kalau udah 40 orang berkumpul dalam bentuk kebaikan, ya, tinggal husnudzon kita aja, jaga hati senantiasa husnudzon. Walaupun ente sering ketemu sama dia, tiap majelis ketemu terus nih orang, ya, tapi tidak tahu itu apakah dia wali yang dimaksudkan. Intinya 40 orang. Ini berapa orang nih yang hadir nih? Adakah 40? Berapa? Tidak sampai 40. Nah, ini belum hitung yang dibalik gordeng nih, ya, lebih dari 40 nih. Satu di antara yang hadir nih, baik yang di belakang tabir nih sama yang di sini, laki dan perempuan, itu mesti ada satu daripada kekasih Allah, para wali min auliyaillah. Siapa orangnya? Wallahu alam. Ya, tinggal ente husnudzon, baik sangka, tidak boleh buruk sangka. Kalau buruk sangka nggak dapat, nggak ketemu. Nah, tamam. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya juga kita diantara ngambil keberkahan dari arba'in ini, berjalan langsung kita maulid, namanya maulid arba'in, ya, dapat berkahnya itu maulid arba'in karena ada angka 40 ini, masya Allah, ya. Pokoknya orang yang belum dapat kehamilan berkah maulid tahun lalu sekarang sudah hamil, ya, kemudian punya apa namanya yang hajatnya dipenuhi sama Allah barakah dari maulid arba'in. Ini kita sebentar lagi datang maulid arba'in nih, ya. Rugi nih kalau seandainya ente ambil bagian untuk Nabi Muhammad masuk ke rumah ente, berkah rumahmu dimasuki sama Rasul dan arwah orang-orang yang saleh, ya. Setiap malam dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, masya Allah, menghadirkan arwahnya Nabi, rohnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Ini belum saya ini kan aja sama saudara Muhammad Dhani, ya, apa namanya, Hadrani, itu apa kita broadcast. Kayak persiapkan sudah hati dulu, persiapin hati, ya. Dan ambil awal-awal, jangan terakhir gitu deh. Nanti banyak kosong slotnya itu. Ambil awal-awal. Yang pasti iftitah di sini pembukaan. Ya, ini harga mati, nggak boleh diganggu pembukaan di Al Muhajir. Ada yang ngambil tanggal 1 nanti berurusan sama saya. Ya. Kalau ada dalil halal santet, ku santet kau. Ya. Kemudian hari kedua di Selumit kediaman Ibu Hadijah. Ya. Kalau memang tidak ada halangan tahun ini beliau ada di Tarakan, insya Allah di situ, ya, di Selumit majelis malam Rabu. Nah malam ketiga ke-40 monggo silakan. Sama malam 12 Rabiul Awal jangan ganggu juga, itu berurusan sama Ayahanda Haji Kasful. Terus setiap tahun juga tuh, ya, banyak itu anak-anaknya laki-laki dikeroyok ente, habis kau. Ya. Udah harga mati bilang saya 12 Rabiul Awal siap, tak boleh. Berarti 3 udah ada slot, sisa yang lain. Jangan ndak ambil bagian, ya, untuk menghadirkan arwah salihin, orang-orang yang saleh, khususnya arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang penting ada niat, ada rumah aneh kecil, pakai jalanan, gak usah repot. Jalanan nanti orang lewat, udah di atas loteng, siapin tangga aja. Yang penting ente punya niat jalan, ente punya niat jalan, karena berkahnya maulid itu masya Allah, ya. Karena maulid arba'in, la ilaha illallah, jam 10 lebih, ya. Insya Allah nanti kita teruskan minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang haul Syekh Abu Bakar bin Salim, insya Allah di sini, ya. Fakhrul wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Insya Allah minggu berikutnya kita lanjutkan ikhtilaf ulama di hitungan
kehadiran orang di sholat Jumat. Ada 14 aqwal ulama. Ingatkan ya sampai di situ ya, nanti saya lupa nih takutnya. Belum kita masuk yang ke syarat yang kelima ya. Yang kelima. Nanti saya mau kita jelaskan juga aqwal ulama di hitungan mereka yang hadir Jumat. Siapa saja nama-nama ulamanya biar kita tahu, biar bertambah ilmu kita insya Allah. Sampai di sini yang mau tanyakan, betul. Yang di dalam kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Perempuan sholat. Adakah di sini tadi terhitung doa tidak saya orang gila semacam adakah perempuan di situ? Tidak ada ya, perempuan orang hadir sholat Jumat boleh sah selagi tidak takut fitnah. Al-Fatihah binti Syifa Khadijah binti Abdul Husain Jawah binti Abdullah liman awsana bidu'a syifa minal